Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu sosial. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat yang berinteraksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ilmu sosial. Yang pertama, memahami dan menyadari adanya masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, warga Indonesia memiliki sikap dan tingkah laku yang baik dalam masyarakat agar tidak terjadi keributan ataupun kericuhan. Yang keempat, peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha mencegah dan menanggulanginya. Yang keempat, menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mendekatinya, mempelajarinya. Secara kritis kita sebut dengan interdisipliner. Yang kelima, memahami jalan pikiran para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam jangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Perbedaan antara social science dengan social studies. Social science itu satu disiplin ilmu, sedangkan social studies itu kajian. Social science pendekatan monodisiplin, sedangkan kalau social studies adalah pendekatan multidisiplin atau interdisipliner. Yang ketiga, social science itu dipelajari di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Sedangkan social studies itu fokus pada kepentingan pendidikan atau sekolahan. Perbedaan yang keempat itu, social science itu pengembangan materi sesuai dengan disiplin ilmu. Sedangkan kalau social studies itu menggunakan social science sebagai bahan pengembangan materi ditambah dengan aspek psikologis pedagogis. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran ilmu sosial. Yang pertama ada nilai edukatif, yang dimana itu perubahan pola perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, dan untuk meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta didik. Nah, nilai yang kedua itu nilai praktis. Nilai praktis itu perkataan, pembelajaran, dan pendidikan akan lebih bermakna ketika ada nilai praktisnya. Dan pembelajaran ilmu sosial tidak lepas dari pengalaman sehari-hari. Yang ketiga ada nilai teoretis, yang dimana peserta didik didorong untuk mengetahui sendiri kenyataan melalui kemampuan menyelidiki dan menelitinya. Yang keempat itu ada nilai filsafat. Peserta didik mengembangkan kesadaran selaku anggota masyarakat individunya. Dan yang terakhir itu ada nilai ketuhanan, yang dimana memberikan landasan bagi penanaman dan pengembangan nilai ketuhanan yang menjadi dasar moralitas sumber daya manusia sekaligus perannya. Selanjutnya ada hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Apa sih hubungannya? Nah, hubungan IPS itu sendiri ada hubungan IPS dengan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan juga manusia dengan lingkungannya. Nah, yang kedua itu ada hubungan IPS dengan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut.
Nah, hubungan yang ketiga, hubungan IPS dan ilmu politik, yang dimana IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan juga bangsanya. Hubungan yang keempat, hubungan IPS dan ilmu sejarah. Nah, IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu dari masa lalu. Nah, hubungan yang selanjutnya itu hubungan IPS dan sosiologi. Di dalam IPS itu mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. Selanjutnya ada hubungan IPS dan juga psikologi sosial, yang dimana IPS mengambil materi psikologi sosial yang terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan dan juga pemikiran, tanggapan, dan psikologi masyarakat. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada materi yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.